ketemu lagi sama gue. Gimana teman-teman? Sehat semuanya? Semoga sehat ya. Gue juga sehat sekarang. Cuma rada sedih aja karena minggu depan gue udah berangkat tugas, mengemban tugas negara. Tugas negara nih ya. Pulangnya ke kampung gue ini lagi tahun depan. Kalau semua berjalan lancar, kalau nggak berjalan lancar, kalau misalnya gue sakit, kecelakaan, kena tembak, atau meninggal di tempat perang, maka gue bisa pulang lebih awal. Semoga itu tidak terjadi. Semoga gue bisa pulang tepat pada waktunya, memang karena dinas sudah selesai. Mohon doanya ya teman-teman ya, supaya saya pulang dengan selamat. Keluarga gue yang gue tinggalin di sini juga sehat-sehat. Ya, salah satu lika-likunya tinggal di negeri orang itu adalah susahnya mendapatkan tanaman atau bumbu-bumbu yang bisa kita pakai di Indonesia, di Jakarta. Gue tinggal di Jakarta dulu. Susah untuk dapetinnya di sini. Misalnya kayak daun serai, kencur, daun singkong, kunyit, ada sih dijual di beberapa toko, cuma harganya jangan harapin kayak di Indonesia deh, harganya lumayan mencekek leher juga. Ada yang sama sekali nggak bisa di toko. Jadi wanita-wanita Indonesia yang tinggal di negara Uncle Sam ini, kita biasanya nanam di kebun sendiri. Kalau cuaca cukup bagus bisa tinggal di luar, tapi kalau cuacanya sudah mulai dingin, 4 musim nih. Kalau di Texas musim dinginnya tidak selama seperti di negara-negara kayak Michigan atau New York, tidak selama kayak mereka. Kalau di sini masih sebentar, tapi dingin juga. Ada juga di bawah 0 derajatnya untuk ukuran Celcius. Kalau di sini di bawah 32 derajat Fahrenheit ya. Udah dingin banget. Nah, biasanya kalau tanaman itu sudah kalau cuaca sudah di bawah 40 derajat, kita harus masukin ke dalam rumah atau masukin ke greenhouse tuh kayak di belakang gua. Ini belakang gua ini namanya greenhouse. Baru gua taruh 2 hari lalu. Greenhouse atau di Indonesia mungkin istilahnya apa ya? Rumah kaca ya, padahal bukan kaca, ini dari plastik. Dan gue punya 2, ini 1 dan 1 lagi tuh situ. Gue udah gue masukin sebagian tanaman-tanaman gue ke dalamnya, karena no hard feeling buat cowok-cowok. Susah banget cowok kalau suruh ngurusin tanaman-tanaman ya, suami-suami. Makanya sebagian yang gue harapkan bisa tumbuh kalau gue pulang depan masih tumbuh, udah gue masukin dalam. Misalnya kayak pohon-pohon kunyit hitam. Gua kasih lihat ya, kunyit hitam tuh kayak gini. Ini kunyit hitam gua, tadinya 1 pot doang, dikasih temen gue, Sonta. Hai Sonta, terima kasih buat kunyit hitamnya. Ini 1 pohon, terus gua pecahin jadi 2 pohon. Nggak tahu ada anak kecilnya numbuh, gua pindahin deh ke sini. Boom, ini dia. Itu dia kunyit hitam yang sangat mahal di Indonesia juga ya. Terus gua tanam dari biji dari temen gua Yeti. Kencung tuh, kincung atau kecombrang nih dari biji gua tanam, udah segini gedenya. Semoga dia tumbuh tahun depan kalau gua pulang. Terus kencur gua dari 1 pot doang, udah gua pisahin jadi 1 pot, 2 pot, 3 pot, 4 pot. Itu udah gue pindahin ke sini semuanya ya. Terus gue nggak tahu ini daun salam apa enggak, tapi gue tanam November tahun lalu. Kalau ini pohon salam semoga tumbuh, kalau enggak kita lihat aja. Gue masih gambling istilahnya. Terus nyari pohon suji juga susah di Amerika ini, makanya gue tanam ini. Gue pindahin 1, 2, 3, 4, 5 untuk Eda Lala Tambunan. Nanti kalau udah gue pulang tahun depan, don't worry, I'll ship you one, okay? Jadi gue ada 5 pot sekarang, gue masukin greenhouse already. Terus ini pohon kari kan, 1 udah gue masukin dalam, 2 udah gue masukin dalam. Bangun-bangun 1 doang udah gue masukin dalam. Ini dia. Di luar masih ada 2 pot, nanti gue masukin sebelum gue berangkat minggu depan. Terus lidah buaya gue gue pakai untuk muka gue supaya nggak gosong. 1 pot, 2 pot di sini. Terus berapa pot lagi masih ada di sini tuh lidah buaya, 1, 2, 3, 4 potnya ya.
Terus ini pohon sirsak yang harganya di sini minta joblik kecil banget, $13. Ini pohonnya yang gue beli dari si Morita, udah tinggi. Nanti nih rencana akan masuk di bathtub gue di rumah aja kalau udah mulai dingin ya. Semoga suami gue ingat masukin dalam rumah. Terus yang rumah kaca the greenhouse ini gue masukin temu mangganya, udah gue masukin dalam kunyit. Itu kunyit temu mangganya ini. Terus kencur lagi sebagian tuh di ujung. Gue recycle pot-pot dari bekas roti tuh gue masukin. Ini juga sudah lagi nanam temu mangga gue di dalam. Ini Thai basil gue tanam dari biji. Itu mah paling mati, tahun depan nanam lagi aja. Kemangi Indo udah sering gue petikin, kalau mati tahun depan nanam lagi bisa. Dan bijinya si Ana baru kirimin gue, udah nyampe 2 hari lalu. Ana makasih ya, ntar gue tanam tahun depan aja. Terus jeruk purut gue tanam dari bijinya dapat dari Yeti makasih. Biji jeruk purutnya udah pada numbuh tuh, lihat tuh sebagian di rumah kaca yang satunya lagi. Terus Ana juga kirimin gua sambung nyawa, ini udah gua tancepin. Makasih Ana lagi. Ini ada yang bilang Gedi, ada yang bilang apa nggak ngerti gua, tapi udah gua masukin dalam juga. Belakangnya si lengkoas itu gua beli dari si Henny Gap ya kan. Hen, makasih ya Hen, 1-2 pot gua kasih temen gua juga, udah gua sharing. Terus ada yang gua tanam di situ tuh, atau lagi lengkoas nih. Terus kunyit gue masih ada, karena udah gue petikin daunnya, udah gue kirimin ke teman-teman, masih ada numbuh sisanya. Ntar paling Sabtu ini akan ketemu teman-teman sebelum berangkat, gue akan bagi-bagi deh ya. Terus yang susah juga ternyata buat si pare masih ada. Nanti kalau gue nggak sempat lagi tuh makan apa parenya kali ya, laki gue deh nanti yang masak ini tuh. Terus yang satu hal yang mau gue kasih tahu perkembangannya, pepaya buahnya gampang dicari di toko, tapi daunnya lihat tuh, ada daun pepaya gue udah banyak banget di sini, lihatin deh. Nggak pernah dipetikin beberapa kali sama temen gue, tapi gue nggak pernah. Buahnya udah lumayan gede, terakhir pas gue videoin buahnya masih encil-encil ya. Sekarang lihat udah montok-montok nih, lihat nih, buing tambah gede. Kalau mau di sayur udah enak. Kemarin udah kasih tetangga gue orang Korea, dia minta dalam pepaya mangkal, katanya bikin sayur, gue kasih udah. Ini bekas petikannya tuh, lihat, petik nih bekas petikannya. Terus banyak kan, kelihatan gue mah jelek, pohon aja tuh lumayan, buahnya udah lumayan gede-gede. Kayaknya udah mulai kuning tuh ya. Iya lihat deh, kuning kan ini ya. Kali gue petik aja kali ya, supaya gue bisa makan sebelum gue berangkat minggu depan. Tuh yang ini lagi montok-montok. Buahnya tuh bunganya masih pada tumbuh lagi. Tuh masih banyak bunga-bunganya muncul. Terus ini si kacang panjang udah mau selesai. However, lihat gue petik ini lihat nih. Kalau begini, kalau ada semutnya, kalau gue petik biasanya langsung gue makanin aja. Sama juga dari kebun diri ya enggak? Juga kan? Nah, daun singkong nih, lihat nih. Weh, singkong gua yang udah tinggi-tinggi banget udah gue petikin, udah kasihin teman-teman, kasih tetangga. Masih nunggu lagi, gue nggak bakal sempat menikmati lagi. Sabtu pas ketemu teman-teman gue akan gue potongin, kasih mereka daun-daunnya. Liatin deh, ini batangnya aja segini nih, perbandingannya sama jari gue, lihat. Tapi ini segini batangnya gedenya. Itu batangnya kalau dibandingin singkong gue yang satu lagi, ini papaya gue lagi ya. Terus ini si jahe merah gue yang di bawah sama yang di pot itu akan masuk greenhouse nanti. Lengkuas juga akan masuk greenhouse. Singkong emang nggak usah. Itu si apa namanya, si kincung itu dari si Yati juga numbuh, yang survive. Temu mangga di situ. Ini gue kasih tahu ya. Si kurma udah banyak mah. Gue kira udah bulu. Singkongnya kan ditanam terus. Daun serai nih banyak banget, singkong lagi. Nah ini singkong ini yang di sini lihat, tinggi banget kan. Wih tuh lah, setinggi itu loh. Lihat tinggi banget. Weh, ya kan. Ini nantinya gue bilang besok kali ya akan gue gali. Sengaja nggak gue petik daun-daunnya karena gue mau menikmati umbinya, ya kan. Aduh bagus banget ya sky di belakangnya. Jadi ini yang 1, 2, 3, 4 sama yang itu nggak pernah gue petik daunnya karena memang sengaja mau diambil ininya
umbinya. Kita lihat deh, montok banget kali ya, lihat nih bawahnya tuh segini, gede banget ya batangnya. Si Eda siapa yang di Nevada gue lupa, Rita, gue janji mau kirim ya sebelum gue berangkat. Semoga gue sempat kirimnya ya, Eda Rita ya. Tuh lihat tuh, gila ya, gede banget batangnya ya, segini lah dibandingin sama tangan gue, hampir sama segede tangan gue, batangnya gede banget, warna hijau. Yang ini mah kecil doang ya. Tuh ini nih daun singkong ini kalau di sayur sebagian udah gue freezing daunnya. Yang ini mah belum gue petik, jadi gue kalau pulang tahun depan masih bisa makan daun singkong. Oke, jadi ini mah kembang-kembang, yes, kembang-kembangnya gue tanam deket persimen gue, pohon persimen gue. Semoga persimennya survive. Lu tau nggak, persimen ini harganya pas gue beli segini, lihat berapa? Cuman 34, $89, 99. Tuh, ya udah, itulah salah satunya lika-liku tinggal di negeri orang, berkebun sendiri supaya bisa nanam sendiri, supaya bisa menikmati sayur-sayur atau bumbu-bumbu yang gampang dicari di Indonesia tapi susah dicari di negeri orang ini. Jadi buat teman-teman di Indonesia, jangan pernah take it for granted loh. Gue balik deh yang don't take it for granted if you can have everything there. Kita di sini susah, agak berjuang nyarinya ya. Ini tadi kacang panjang yang gue petik, gue pikirin gue makannya belum gue cuci. Tadi pagi kan udah gue siram ya, oke aja, itu enaknya. Kadang gue kalau lagi nyiram bunga, gue petikin aja kacang panjang, gue makanin kayak gitu, yang bisa dimakan gue makanin. Itulah salah satu lika-likunya tinggal di negeri orang, berkebun untuk dikonsumsi sendiri. Kalau ada teman yang nggak punya, bisa tukeran atau bisa main kirim-kiriman, saling tolong menolong ya. Berhubung gue berangkat minggu depan, pulang tahun depan kembali lagi, maka suami yang ngurusin, semoga survive. Dan pas gue nanti di negeri orang di Timur Tengah, gue akan tetap tune in, gue akan tetap kirim-kirim update dari sana. Kalau teman-teman kangen sama gue atau gue kangen sama teman-teman lah, teman-teman boleh nonton nanti klip-klip yang gue posting di YouTube gue. Tapi gue akan berseragam, tapi nggak gue kasih tau tempatnya di mananya demi keselamatan gue di daerah Timur Tengah. Gue akan coba broadcast kegiatan gue selama di Timur Tengah, selama setahun ngapain aja hari-harinya, dan gue akan bicara dengan teman-teman gue di sana, dan gue akan coba bahas beda subjek yang beda-beda ya, yang bisa bermanfaat untuk teman-teman kalau dengerin. Begitulah kira-kira so far rencana gue. Kita nggak tahu gimana nantinya. Oke teman-teman, dimanapun juga berada, semoga teman-teman bisa melalui masa pandemik ini nggak bosan, nggak mengeluh, karena semua ada waktunya, ada saatnya bersedih, ada saatnya tertawa, ada saatnya ketemu, ada saatnya untuk berpisah. Saat ini kita berpisah dulu dari San Antonio, Texas. Nanti kita ketemu lagi dari Timur Tengah dengan subjek yang berbeda. Stay safe. God bless you all. Bye. Tschüss.